kalian. Amin, amin ya Allah, amin. Itu kalau guru ada guru ngomong dah, ilmunya bermanfaat, amin. Jangan main-main. Bayangkan ketika orang lain ini keringat-keringatnya sampai kamu keringatan sampai ke mata kaki. Ada apa nih bohongnya? Subhanallah, dengan izin Allah mendapatkan naungan apa payung, dia tidak berkeringat, dia nyantai. Hanya 7 orang, 1 imamun adilun, imam yang adil, kepala sekolah yang adil, guru yang adil, bapak yang adil, presiden yang adil. Ibu tidak membahas tentang masalah adil mengadil, ibu akan membahas yang kedua. Yang kedua, wasabun, bukan rinsotan. Ya, dalam hadisnya dikoreksi Imam Muslim yang salah. Wasabun nasa'a bi ibadatillah, yaitu pemuda yang tumbuh dalam hidupnya selalu taat kepada Allah. Luar biasa. Ini siapa kalian? Saya yakin kalian ini belum tercoreng narkoba, belum pernah merasakan narkoba, belum pernah minuman keras, kalau merokok dikit-dikit, ya kan? Ketahuan dari dunia, ya kan? Pemuda yang tumbuh dalam ketaatan. Betul kata Bapak Kepala Sekolah tadi, dilarang HP-nya. Apa maksudnya tumbuh dalam ketaatan? Tumbuh dalam kebaikan, bukan Tuhan aja. Apa maksudnya tumbuh dalam ketaatan selama hidupnya itu digunakan satu untuk sekolah? Halo, hidupnya yang bagus, jangan misalnya ada orang harus melahirkan kembali lima. Apa maksudnya taat ini? Halo, orang yang ngomongnya baik. Ibu ini nendang kepala ibunya. Ada lagi berikan motor nusuk bapaknya. Ada media ya menjigal bapaknya. Kemudian alhamdulillah dari cuma alhamdulillah dari ada membunuh ibunya, ya Allah. Ya, karena sebab apa? Karena tidak tumbuh dalam ketaatan. Pernah bergetar gara-gara seorang pemuda. Anak muda ini, pemuda miskin, anak seorang janda, ibunya sudah tua. Ibunya sudah tua. Bahkan Rasulullah begini ngomong sama Sayyidina Umar, ngomong Sayyidina Ali, ngomong kepada Sayyidina Abu Bakar, nanti kalau ketemu orang itu tolong kamu salaman dan kemudian minta doa. Makanya sampai Umar bin Khattab itu kalau ketemu mencium tangannya. Siapakah anak muda ini? Halo? Pemuda ini bernama Uwais Al-Qarni. Halo? Masih ada yang ngomong? Ini dalam keadaan lumpuh, buta pula. Coba bayangkan anak seusia kalian punya ibu yang lumpuh dan buta. Pada suatu diri, nak, sini nak, opo mak, ya. What you happen mom? Apa mak? Nah, mama pingin ke Mekah. Jadi melihat ibumu seperti itu, mendengar seperti ini, Uwais Al-Qarni bingung. Nggak ada uang. Cuma dia buka tabungan sedikit. Halo. Dia buka tabungan sedikit, dibukanya tabungan itu, dikumpulkannya, maka dia beli anak lembu. Coba. Anak mamanya pengen ke Mekah, kenapa anaknya pengen beli lembu? Jadi belilah ini anak lembu yang baru lahir. Karena si Uwais Al-Qarni
dipanggulnya di belakang. Lo sapi kok taruh di belakang, itu kayak aneh. Oh ini pasti orang gila. Coba kalian kalau ada yang gendong kambing, kira-kira kayak perasaanmu gimana? Anak-anak kalau ada cowok ketemu cowok gendong kambing, naksir gak? Ya, gitu kan? Ternyata kambing ini ditaruh di belakang. Belakang ngomong dulu. Nah, jadi benar teruskan. Ternyata taruh di belakang dan sudah akhirnya si Uwais Al-Qarni terjatuh, sudah tidak mampu bangkit lagi. Lalu esoknya dia pergi ke pasar. Apa? Dia jual itu lembu. Kenapa sebabnya dia kok bawa lembu ke sana kemari? Karena dia menjual lembu itu dan hasilnya dia akan gunakan bekal ke Mekah. Dan bekal itu tidak cukup sayangku, karena cuma satu lembu berapa sih harganya? Apalagi ketika itu Mekah antara Yaman dengan Madinah itu ya sini Malaysia kayak gitu atau apa gitu, atau sini Balikpapan atau mana, pokoknya jauh deh. Pokoknya lain sini waktu lain. Alhamdulillah, kenapa nak? Saya menjual lembu saya nak. Terus hasil lembu ini saya akan bawa mama ke Mekah. Ah yang benar kamu? Iya. Ternyata dia membawa bekal uang yang hasil jual lembu. Dia kemudian membuat apa? Ditaruh di pelepah sini. Kemudian di sini ditaruh di pelepah. Dia gendong ibunya. Rupanya dia menggendong lembu itu latihan supaya dia bawa menggendong ibunya dari Yaman ke Madinah itu dengan menggendong ibunya supaya melatih ototnya. Makanya kalau melihat apa-apa jangan dulu menyimpulkan. Dia ternyata punya luar biasa. Dia menggendong ibunya itu ada di sini. Kamu yang boncengkan mama pakai motor ini main mama terus mama ya kan? Gendong gitu kan? Ini digendongnya dia tidak mau. Dia tahu kenapa katanya? Kok tidak digendong di belakang aja, kata maknya, ma nanti aku membelakangi mama. Aku mau menggendong mama lewat depan. Jadi digendongnya seperti ini lewat depan. Ketika itu perjalanan, selama perjalanan ini semua orang para pedagang-pedagang itu pada berdetak kagum sampai ke Mekah. Ya Allah, subhanallah, Masjidil Haram itu bergoyang, bergetar, malaikat itu turun semua. Menurut hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa? Melihat seorang anak muda pergi ke Mekah menggendong ibunya. Menggendong ibunya. Apa pernah kalian menggendong ibumu? Ibunya sakit, ambilkan air aja susahnya. Ya. Halo? Menggendong ibunya. Tidak tandu orang, bagaimana kalau saya pinjam? Tidak. Aku sudah janji kepada mamaku, aku akan pulang dari Mekah selama sebulan. Aku akan pulang kembali membawa ibuku. Ya Allah, semua orang yang ada di Masjidil Haram itu dia dengan menggendong ibunya. Labbaik Allahumma labbaik, semua menangis. Karena lantaran dia seperti itu. Makanya beliau itu dikenal orang yang tidak dikenal di bumi, tapi dia terkenal di langit. Dan dia punya begitu cintanya kepada Rasulullah, cintanya luar biasa. Setelah pulang dari Mekah, dia pamitan ke mamanya. Mak, tugasku sudah saya tunaikan, gantian aku ya. Kenapa nak? Aku pingin juga bertemu Rasulullah. Beliau itu hidup di zaman Rasulullah tapi tidak ketemu Rasulullah. Kan begitu kan? Kalau tidak ketemu Ayu Ting Ting tidak apa-apa. Ya, ini tidak ketemu Rasulullah. Hidup di zaman Rasulullah. Kemudian ma, gimana giliranku? Bagaimana kalau aku yang mau ketemu Rasulullah? Nah, ibu sendirian. Nah. Tapi kayak apa? Aku rindu betul dengan Rasulullah. Aku setiap mendengar namanya aku menangis, wahai mama. Aku sangat rindu kepada Rasulullah. Jangan sampai aku atau Rasulullah meninggal, aku tidak ketemu beliau. Aku ingin betul ketemu. Kata mamanya, saya izinkan, saya kasih waktu 3 hari. Beliau berjalan kaki lagi 3 hari atau 7 hari. Berjalan dititipkan mamanya sama tetangga.
Ya, Gosong Gojek Mekah kan. Begitu berjalan kaki lagi ke Mekah. Sampai di Mekah sudah, wah pokoknya ada yang jadi perjalanan yang betul perjuangan sampai di Mekah. Dan kemudian juga sampai di Madinah. Dia mencari rumah Rasulullah. Wahai Rasulullah, wahai sahabat, di manakah rumah Rasulullah? Ditunjukin rumah Rasulullah di sana. Sampai di sana, tok tok tok, assalamualaikum, tok tok tok, assalamualaikum, assalamualaikum. Yang keluar istri baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada apa? Saya ingin bertemu Rasulullah. Nama saya Uwais Al-Qarni, pemuda dari Yaman. Jadi kata istri Rasulullah, maaf, Rasulullah sedang pergi berperang. Ya Allah, kalau tidak salah 2 atau 3 hari beliau kembali. Nah diceritain kayak gitu, perjalanannya sudah 3 hari. Kayak apa dia ingat ibunya? Ditunggu, besok tidak ada lagi, ditunggu, tidak ada, dia teringat ibunya. Ya Allah, kalau sampai gara-gara aku bertemu Nabi tapi ternyata aku tidak ketemu, tidak kehilangan ibuku kayak apa, gimana ya Allah, padahal ibuku, makanya dia begitu dia cintanya pada ibunya. Akhirnya dia, ya sudah, aku memutuskan pulang. Jadi beliau pulang tidak ketemu Nabi. Begitu Nabi datang, beliau sampai di Yaman, Nabi datang di Madinah. Wahai Rasulullah, kata istrinya, ada orang pemuda yang ingin bertemu denganmu, gini diceritakannya, dia pernah ketemu ibunya gini. Kata Rasulullah, panggil Umar, Utsman, Ali, suruh berangkat ke Yaman, cari dia, bilang ketemu, sampaikan salamku, ya, dan lihatlah di tangannya ada tanda putih, itu adalah tanda penyakit supak, tapi dari situ Allah memberikan tanda itu, dia berdoa apa saja dikabulkan karena berkatnya berbakti kepada ibunya. Sampai dicari sahabat sampai beliau meninggal, tapi mereka tidak tahu kalau beliau itu adalah wali Allah, kekasih Allah, kesayangan Rasulullah, dia akan bersama di surganya Allah bersama Rasulullah. Sampai seperti itu berbakti kepada ibu. Ini sama ibu sekarang itu anak-anak zaman sekarang, ya Allah, dipanggil ibunya dan nyakut-nyakut. Kamu ingat Juret? Juret itu pemuda soleh di zaman Nabi Musa. Juret itu pemuda soleh, pas lagi sholat sunnah itu dipanggil ibunya, Juret gitu. Juret gitu. Juret ini tidak nyahut. Juret ini tidak nyahut. Kenapa jadi tidak nyahut? Juret itu sedang sholat sunnah. Apa ibunya? Wahai Juret, kau sudah mengabaikan panggilanku, kamu akan bertemu musibah karena ulahmu tidak menghiraukan aku. Bayangkan ibunya juga. Ini ibu-ibu kalian itu sudah dipanggil mainan HP, main game itu. Panggil, Jan, Jan, kenapa ibu mau kenal Rega? Pokoknya ada deh. Ya, ya. Nggak kenapa dia lagi main HP. Tapi apakah ibunya Rega ngomong apa? Ya Allah, nah, ibu zaman sekarang. Ya, dipanggil orang tuanya dan menghiraukan. Jadi beda dengan Juret sampai mengalami musibah yang sangat pedih, padahal beliau ini sedang sholat sunnah. Karena merasa kalau sholat sunnah itu sholat sunnah itu jangankan kok main HP. Sholat sunnah itu dipanggil ibunya wajib nyahut. Sholli sunatatuh di rokaat ini. Qobliyatan lillahi Allahu Akbar. Ya, iya mak. Ya. Ada apa mak? Ada susah saya bantu mak. Bentar maknya saya sholat dulu ya. Allah, Rega soleh.